Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat pustakawan dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Karena ada banyak permasalahan, khususnya di perpustakaan sekolah, maka saya sedikit mengingatkan sebenarnya, karena kenapa sih sebenarnya perpustakaan sekolah itu terlihat sangat terbengkalai, kemudian tidak teratur dengan baik, tidak nyaman, atau tidak sesuai dengan standar perpustakaan yang diinginkan oleh pemustaka. Nah, ini permasalahannya adalah persoalan anggaran. Jadi anggaran ini betul-betul pemicu atau indikator yang memang betul-betul, bisa menghambat kemajuan sebuah perpustakaan. Jadi kalau perpustakaan itu tidak ada anggaran, bagaimana kita bisa menciptakan perpustakaan yang nyaman. Tapi ada informasi yang harus teman-teman ketahui ya di setiap perpustakaan sekolah ataupun di setiap sekolah, mau tingkat SD, MI, madrasah, SMA ataupun SMK, itu ada namanya Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 ya, di pasal 23 ayat 6 mengatakan bahwa 5% dana BOS itu harus dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan. Jadi 5% itu cukup signifikan ya kalau seandainya tergantung kepada, rombel pastinya. Kalau misalnya rombelnya banyak, tentu 5% ini bisa sangat menguntungkan perpustakaan bisa melakukan pengembangan perpustakaan, baik dari segi fasilitas, misalnya sarana prasarana dan lain sebagainya. Bukan buku paket. Nah, buku paket ini kan wajib ya memang dari dana BOS dikeluarkan, tapi 5% itu bagaimana perpustakaan itu, dikreasikan seindah mungkin, senyaman mungkin, sehingga bisa menarik, pemustaka datang ke perpustakaan. Nah, kalau seandainya, kepala sekolahnya, ini kebijakan kepala sekolah, jadi tidak semua sekolah mau merealisasikan anggaran 5% tersebut. Bagaimana mindset ataupun, kepala sekolahnya bisa membuka diri terhadap itu, meskipun ada hal-hal yang lain yang sangat urgen, mungkin butuh anggaran ya, sehingga, dana untuk perpustakaan itu betul-betul tidak dialokasikan. Tapi teman-teman, ini adalah amanah undang-undang yang betul-betul harus direalisasikan, kecuali ada hal yang sangat urgen sekali dan ini, tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk direalisasikan untuk perpustakaan sekolah. Kemudian yang ketiga, jika misalnya perpustakaan sekolah, tidak memiliki anggaran sumber dana yang khusus, misalnya untuk pengembangan, auto jangan terlalu banyak menuntut bahwa perpustakaan itu akan, diminati banyak siswa, karena memang konsep perpustakaan itu harus nyaman ya, kemudian, kalau misalnya datang ke perpustakaan lengkap koleksinya diminati oleh pemustaka, kemudian ada kegiatan yang dilakukan, kemudian bisa menumbuhkan literasi di lingkungan sekolah. Kan itu ya tujuan perpustakaan sekolah. Jadi ini bagaimana menciptakan tempat yang nyaman jika memang anggaran tidak disediakan. Kalau misalnya tidak ada anggaran itu, kita lakukan inisiatif yang kedua. Kalau plan A-nya tidak sesuai dengan rencana, maka lakukanlah plan B. Plan B-nya itu bisa teman-teman atau sahabat pustakawan lakukan misalnya dengan meminta bantuan ataupun hibah dari alumni ya yang sudah sukses, boleh jadi. Kemudian yang ketiga bisa juga melakukan pengumpulan dana itu berdasarkan hasil dari buku yang memang dihilangkan oleh siswa dan digantikan kembali dengan bentuk uang, maka ini bisa menjadi kas perpustakaan sehingga buku-buku koleksi itu bisa diganti yang lebih baru lagi sesuai dengan keinginan pemustaka. Dan yang paling penting adalah teman-teman mau melakukan, pekerjaan yang betul-betul orientasinya kepada pemustaka. Karena banyak sekali sebenarnya pustakawan kita yang kreatif dan inovatif, tapi malah terkendala dengan anggaran. Nah, kalau seandainya kendalanya sangat besar, bahkan ada perpustakaan yang nggak ada listriknya, ini luar biasa. Bagaimana mungkin perpustakaan nggak ada listrik, jangankan kita minta kenyamanan misal dengan fasilitas AC, listrik aja nggak memadai. Ini kan kayak mau mengatakan bahwa perpustakaan itu nggak butuh-butuh banget untuk sekolah, ini konsepnya mau berpikir seperti itu. Tapi teman-teman,
sekolah ataupun perguruan tinggi, jantungnya itu adalah perpustakaan. Jadi perpustakaannya baik, perpustakaannya lengkap koleksinya, maka disitulah center of knowledge ya, disitulah pengetahuan ada muncul. Kalau seandainya nggak ada koleksi yang memadai, ya kemudian tidak nyaman, bagaimana mungkin orang bisa datang ke perpustakaan. Jadi tetap semangat ya teman-teman sahabat pustakawan, jangan lupa untuk terus niatkan pekerjaan kita itu sebagai ibadah. Bye bye, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.